Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Zulfa Zakhrova. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah terkait dengan Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan ceramah kali ini dalam rangka melengkapi tugas RTL Baitul Arqam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. So, langsung aja kita simak materinya bersama-sama. Oke teman-teman, jadi Quran Surat Ali Imran ayat 104 ini menjelaskan terkait amar ma'ruf nahi munkar, di mana amar ma'ruf nahi munkar ini adalah suatu perkara yang wajib bagi seluruh umat muslim. Maka dari itu, yuk kita pelajari bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar ini. Oke, untuk topik yang pertama ini adalah what is this? Apa sih sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar itu? Nah, yang kedua adalah contohnya. Apa ya? Contoh-contoh dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah why is it necessary to do? Kenapa kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, yang terakhir adalah how to do. Gimana sih cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Apalagi di era milenial ini. So, langsung aja kita ke topik yang pertama, yaitu apa sih amar ma'ruf nahi munkar? Berdasarkan kamus, arti amar ini adalah memerintahkan, arti ma'ruf adalah kebajikan, nahi artinya melarang atau mencegah, dan munkar artinya keji atau munkar atau perbuatan yang buruk. Nah, sehingga bisa diartikan bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang buruk atau perbuatan yang munkar. Nah, istilah ini di dalam syariat Islam yakni perintah atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama, dan melarang atau mencegah diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Lanjut kita ke poin yang kedua, yaitu contoh-contoh sebenarnya apa aja sih amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah apakah amar ma'ruf nahi munkar itu hanya bisa dilakukan di atas mimbar. Jadi ketika kita lagi ngomong di atas mimbar, lalu ada jamaahnya dan kita ngomong, kita mengajak ke kebaikan dan mencegah ke kemunkaran, apakah hanya itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar? Dan the answer is no. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini sangat luas. Jadi kita bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar ini dimanapun dan kapanpun. Contohnya nih ya, untuk amar ma'ruf sendiri, yaitu kita bisa mengamalkan rukun Islam, mengajak teman untuk berbuat baik, berbuat sabar, saling membantu kalau dibutuhkan, terus saling sedekah, saling silaturahmi, saling menghormati, kemudian untuk saling membantu ketika belajar bareng, atau saling mengingatkan teman untuk tetap menjaga auratnya. Nah, kemudian untuk contoh dari nahi munkar atau melarang dari kebaikan. Nah, ini misalkan ada teman yang bohong, kita larang. Misalkan ada teman yang iri, kita ingatkan. Kemudian jangan sampai kita mengadu domba, jangan sampai kita berbuat yang zalim. Kemudian ingatkan teman-teman kita ketika mereka ingatkan teman-teman atau keluarga atau saudara atau siapapun itu untuk jangan sampai berbuat hal yang buruk atau hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Next ke poin yang ketiga, yaitu why. Kenapa sih kita harus berbuat amar ma'ruf nahi munkar? Nah, ini adalah poin pentingnya nih. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 104, sudah jelas perintahnya adalah kita harus saling mengajak ke yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ketika kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang baik, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi teman-teman, terlepas dari hal itu, bisa bayangin gak sih dunia tanpa kita saling amar ma'ruf nahi munkar? So, misalkan ada orang yang mau berbuat jahat dan kita gak ingatkan, ya dia bakal jahat terus gitu. Kapan dia mau berubah jadi baik? Terus juga misalkan kebaikan, jika kita gak ngajak yang lain, juga kebaikan akan sangat minim di dunia ini. Ya lama-lama dunia akan dipenuhin orang jahat gak sih kalau kayak gitu? So, mari kita bareng-bareng buat berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini lanjut ke poin yang keempat.
Poin yang keempat adalah how to do. Gimana sih cara kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apalagi di era milenial ini ya. Oke, sebagai generasi milenial nih ya, dengan bekal ilmu teknologi yang sudah cukup banyak yang kita kuasai ya, kita bisa berdakwah melalui konten, melalui video kreatif. Kita juga bisa melakukan karya-karya cetak, karya-karya digital, melakukan desain animasi yang mungkin bisa digunakan untuk dakwah, misalkan seperti poster tata cara wudhu, poster tata cara melaksanakan sholat dan yang lainnya, atau melalui video kreatif. Nah, misalkan kita membuat suatu karya video yang di dalamnya terdapat makna untuk bisa membuat kita semua untuk semakin termotivasi untuk berbuat baik dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Terus kita juga bisa nih bikin film yang ada amanatnya terkait syariat Islam, so semakin banyak orang yang peduli pada syariat gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan karya-karya yang lain gitu dengan karya-karya kreatif. Dan dengan bekal ilmu teknologi di era ini, sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar ini sangat mudah kita lakukan. So tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, mari kita sama-sama semangat untuk menjadi kader penerus yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oke, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.